Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Insyaallah mulai kajian ini dan seterusnya kita akan mengkaji sebuah kitab atau kutub, ya, kitab kecil yang berjudul Kaifa Nafhamul Quran. Bagaimana kita memahami Al-Quranul Karim. Anwa'ut tafsir wa syarhu ba'di ayil Quran. Sekaligus ada pembahasan beberapa metode tafsir dan syarah penjelasan sebagian ayat-ayat Al-Quranul Karim. Mungkin ini juga kalau antum pernah dengar ilmu usul tafsir. Itu diantara yang dikaji di buku ini. Atau yang juga ada kaitan dengan ulumul Quran. Sekaligus ada tambahan tafsir beberapa ayat Al-Quran. Intinya, sebagai seorang muslim-muslimah, penting mengkaji salah satu bidang ilmu agama ini, karena ini berkaitan dengan Al-Quranul Karim, yang Rasul katakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Dan ini juga dalam rangka melaksanakan sabda Rasul SAW, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan sunnahku. Tidak mungkin kita bisa berpegang teguh dengan Al-Quran tanpa kita memahami Al-Quran dan juga metode dalam mentafsirkannya. Semoga Allah mudahkan kita dalam mengkaji dan memahami kitab ini dengan baik dan benar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sekedar gambaran tentang isi kitab ini, ya, kita mau sedikit bacakan dari
daftar isi ya, biar kita punya gambaran apa saja yang akan kita pelajari ke depan. Dan yang sekarang, yang pertama berkaitan dengan metode menafsirkan Al-Quran. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Tafsir Al-Quran dengan hadis yang sahih. Tafsir Al-Quran dengan ucapan sahabat. Tafsir Al-Quran dengan ucapan para tabi'in. Tafsir Al-Quran dengan bahasa Arab. Kemudian tentang firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengenal cara mengambil kesimpulan dari ayat. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran. Ma'rifatun nasikh wal mansukh, apa itu nasikh wal mansukh? Ayat yang dihapus dan yang menghapus. Al-Quran, Al-Makki wal Madani, atau surat Makkiyah, surat Madaniyah. Apa definisinya? Apa keistimewaannya? Ya, atau ciri-cirinya? Faedah-faedah mengenal surat Makkiyah, surat Madaniyah. Kemudian contoh-contoh ayat Makkiyah, Madaniyah, dan seterusnya. Kemudian juga dibahas masalah al-iktishafatul ilmiyah. Ini metode tafsir Al-Quran dengan penemuan baru, ya, ataupun teknologi-teknologi yang baru. Nanti akan ada pembahasannya. Ya, intinya sekali lagi, ini kutip kecil tapi isinya luar biasa banyaknya. Ya, sekitar 180 halaman kalau bahasa Arabnya. Jadi kalau Ana boleh menganjurkan yang mungkin selalu ikut rutin kajian ini untuk paling tidak mengcopy ya buku aslinya bahasa Arabnya, atau kalau mungkin bisa menemukan terjemahannya. Ini sebenarnya ada terjemahannya cuma sudah lama sekali. Kata sebagian teman mungkin sudah nggak ada di pasaran. Barangkali ada orang-orang yang sepuh-sepuh yang dulu ngaji sunnah punya buku terjemahannya, mungkin bisa dipinjam untuk difotokopi. Intinya kita anjurkan, karena kita kajiannya sekarang mulai kajian rutin kitab, ya selayaknya bukan hanya ustadznya saja yang bawa kitab. Ya, juga yang mendengar layak untuk membawakan ya kutipnya ini. Paling tidak yaitu bahasa Arabnya, kalau bisa ada di PDF, bisa di internet, bisa dicetak atau di copy. Tapi itu yang berkaitan dengan isi buku ini, sangat berharga, sangat penting, banyak maklumat di dalamnya. Kemudian sebagaimana dalam peribahasa kita, tak kenal maka tak sayang, perlu sekiranya kita menyampaikan siapa penulis buku ini. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Beliau berasal dari Suriah atau Syria yang masih bergejolak sampai detik ini. Semoga Allah menolong kaum muslimin dan semoga Allah menghancurkan musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. Beliau lahir tahun kalau Masehinya 1925. Jadi kurang lebih kalau sampai detik ini berapa tahun? Hampir 100. Kalau hijriahnya pas 100 tahun. Yaitu beliau lahir tahun 1344 hijriah. Ya, kalau hijriahnya pas tahun kelahiran beliau dengan tahun sekarang, kalau hijriahnya pas 100 tahun, 1 abad kelahiran beliau. Itu tahun kelahiran beliau 1344 Hijriah atau 1925 Masehi. Dan beliau wafat rahimahullah tahun kalau miladi atau Masehinya 2010. 13 tahun yang lalu. Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau termasuk salah satu murid senior Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau termasuk muridnya Syekh Albani rahimahullah, terutama ketika Syekh Albani masih tinggal di Syria atau Suriah. Dan ini juga dicantumkan oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari dalam tulisan beliau tentang murid-murid Syekh Albani.
Di antaranya Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah. Namun beliau ini akhir hayatnya tinggal di kota Mekah. Beliau meninggal di kota Mekah dan tadi meninggal juga di kota Mekah rahimahullah tahun 2010. Dan alhamdulillah saya pribadi pernah bertemu, berkunjung ke rumah beliau di Mekah bersama teman-teman mahasiswa Universitas Islam Madinah, terutama ketika kita umroh. Kebiasaan kita dulu selesai umroh itu mampir juga ke rumah sebagian masyayikh yang tinggal di kota Mekah. Di antaranya Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah. Beberapa kali kita berkunjung ke rumah beliau bersama sebagian teman-teman. Ini salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kami, ya. Wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Dan kita dapati luar biasa keilmuan beliau dan juga adab akhlak beliau. Selalu luar biasa tawadhu'nya. Sedikit cerita juga, beliau itu salah satu keistimewaannya. Biasanya kita kalau mahasiswa datang ke rumah masyayikh, ke rumah ulama, itu biasanya kita yang paling banyak bertanya. Tapi kebalikannya, kalau di rumahnya syekh, kita banyak yang ditanya. Terutama di tes. Ya. Misalnya yang kita masih ingat, apa arti Ar-Rahman ala Asistawa? Pertanyaannya simpel, cuma ya beliau ingin mengajarkan kepada kita bagaimana murajaatul ilmi. Yaitu mengulang-ulang apa? Ilmu. Apa makna Ar-Rahman alal Asistawa? Itu yang sering beliau tanyakan. Pertanyaan berkaitan dengan akidah terutama. Demikian pula tentang masalah misalnya pas waktu azan kita pergi ke masjid, ditanya apa doa mau ke masjid. Sering tanya begitu. Itu kenangan kita bersama beliau rahimahullah ta'ala. Dan yang lebih istimewa lagi juga, setiap kita pulang pasti dibawai oleh-oleh buku karya beliau. Di antaranya ini. Kita alhamdulillah dapat hadiah ya karya-karya beliau yang mirip seperti ini ya, sama hampir rata-rata buku beliau itu kutip seperti ini, kecil namun padat isinya. Mungkin ada lebih dari 10 buku karya beliau yang kita dapat langsung dari beliau. Dan buku beliau yang paling istilahnya fenomenal, viral dulu tahun 90-an. Ya. Kalau yang ikut kajian sunnah tahun itu pasti mengenal buku itu yang berkaitan dengan manhaj. Ada yang tahu? Minhaj Firqatin Najiyah. Ya, itu tahun 90-an, awal-awal dakwah salafiyah berkembang di negeri kita ini, itu yang paling viral, masyhur, dikaji di mana-mana. Judulnya Minhaj Firqatin Najiyah. Manhaj kelompok yang selamat. Itu selayaknya untuk dikaji. Luar biasa bagusnya. Namun sekarang sudah agak punah. Ya, tergeser dengan kajian-kajian yang berkaitan dengan fikih, muamalah ataupun yang padahal itu yang merupakan ciri khas dakwah salafiyah, mengkaji masalah manhaj. Ya, bukan hanya sekedar mengaku saja Ahlussunnah Firqatun Najiyah, namun nggak tahu apa hakikatnya, apa bedanya dengan kelompok-kelompok sesat yang lain. Ya, itu salah satu buku beliau yang sangat masyhur, Minhaj Firqati An-Najiyah. Dan masih banyak buku-buku beliau yang lain. Dan alhamdulillah kita di Surabaya mengkaji beberapa kitab beliau sampai detik ini. Di antaranya Min Bada'i Al-Qasas Nabawi As-Sahih. Di antara kisah-kisah yang menakjubkan dari hadis-hadis yang sahih. Sampai sekarang masih kita kaji buku itu. Demikian pula dulu kita mengkaji tafsir surat Al-Fatihah dari buku beliau. Buku yang simpel namun padat isinya. Ya, sangat bagus, layak sekali untuk disampaikan kepada orang-orang umum khususnya. Dan juga para tulabul ilmi, penuntut ilmu agama. Seperti buku ini. Ya, kelihatannya kecil namun isinya padat sekali. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, itu gambaran singkat tentang al-mu'allif, penulis, agar kita tahu beliau di atas akidah dan manhaj ya Ahlussunnah wal Jamaah. Taib, langsung saja
kita bahas bab yang pertama, pembahasan pertama, ini berkaitan tadi dengan metode tafsir Al-Quran. Tentunya ala ahli sunnah. Yang pertama, metode ulama dalam mentafsirkan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Ya, kalau antum mau catat, tadi sudah kita bacakan di daftar isinya. Metode tafsir ala ahli sunnah yang pertama, mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Antum tulis sudah apa-apa. Nanti kita perinci, kita jelaskan lagi. Cuma ini sekedar gambaran globalnya tadi dalam daftar isi. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran atau tafsir ayat dengan ayat. Kemudian tafsir ayat dengan hadis yang sahih. Tafsir ayat dengan hadis yang sahih. Yang ketiga, tafsir ayat dengan ucapan para sahabat. Yang keempat, tafsir ayat dengan ucapan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang kelima, baru tafsir ayat dengan bahasa Arab. Ini pentingnya kita belajar bidang ilmu yang satu ini, agar kita nggak sesat ataupun menyesatkan. Agar kita nggak disesatkan. Apalagi banyak orang-orang yang lancang mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan akalnya semata. Boleh sholat renggang. Dalilnya apa? Tafassahu fil majalis. Berlapang-lapangan dalam apa? Majelis. Ini ayat bukan untuk mengatur saf sholat, namun dipakai itu asal-asalan tafsirnya. Itu namanya tafsir birra'i, tafsir dengan akalnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini sesat menyesatkan. Maka kalau kita tahu ilmu yang satu ini, kita nggak mudah. Yang pertama untuk kita, jangan sampai kita asal tafsir saja. Atau jangan sampai kita juga terkena syubhat ataupun tafsir yang salah. Meskipun tadi dengan bahasa Arab, itu nomor akhir itu. Nggak bisa Al-Quran ditafsirkan langsung dengan bahasa Arab. Ada tahapannya. Maka ini perlunya, pentingnya belajar ilmu seperti ini. Ini diantaranya ilmu usul tafsir. Sekarang kita perinci, kita baca ucapan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Kata beliau, inna tafsir al-Qur'ani bil-Qur'an huwa a'la anwa'i tafsir. Sesungguhnya mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, ayat dengan ayat, itu adalah metode tafsir yang paling tinggi kedudukannya. Kenapa demikian? Karena yang lebih tahu tentang makna ayat, tafsir ayat yang mengatakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling tahu tentang makna ucapan, yaitu yang mengucapkannya. Dan Al-Quran kita yakini kalam siapa? Kalam Allah atau kalam siapa? Kalam Nabi? Na'udzubillah min dzalik. Ini kan ada ajaran sesat itu, yang mengatakan Al-Quran bukan kalam Allah namun kalam Nabi. Ini sama dengan kelompok Jahmiyah yang dikafirkan oleh para ulama. Bahkan Imam Al-Lalikai mengatakan lebih dari 500, bahkan kata beliau ribuan ulama yang mengkafirkan orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Karena sama saja dengan mengatakan Allah itu makhluk. Al-Quran kalamullah sifat Allah bukan makhluk. Ini ijma' ulama. Dan itu tercantum dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah. Loh, ini kok ada yang naudzubillah min dzalik mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah namun kalam Nabi. Bahkan mereka ketika membaca Al-Quran mengatakan qalan Nabi fil Qur'anil Karim. Nabi bersabda di dalam Al-Quranul Karim. Ini sekali lagi ucapan yang sesat, bahkan kufur. Ya. Dan ini yang sudah dibantah oleh para ulama sejak zaman dahulu. Al-Quran kata para ulama kalamullah. Kalamullah bukan makhluk. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Ya. Maka sekali lagi kita yakini Al-Quran kalamullah. Dan yang paling tahu tentang kalamullah yaitu Allah sendiri. Maka apa?
metode tafsir yang paling tinggi kedudukannya tafsir ayat dengan ayat. Ya, karena yang tahu tentang kalam Allah adalah Allah sendiri. Antum a'lamu amillah. Allah mengatakan, apakah kalian lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala? Fal Quran yufasir ba'duhu ba'dah. Al-Quran mentafsirkan sebagian ayatnya, ya, mentafsirkan ayat yang lain. Misalu dzalik, contohnya. Ya, contohnya surat At-Tariq ayat pertama sampai ketiga. Allah berfirman, was-samaa'i wat-tariq. Demi langit dan at-tariq. Lalu Allah berfirman, wa ma adraka mat-tariq. Tahukah engkau apa itu at-tariq? Nah, ini contohnya langsung Allah tafsirkan. At-tariq adalah an-najmu as-saqib. At-tariq dalam ayat itu maknanya adalah bintang-bintang yang cahayanya menembus. Ya. Ini namanya an-najmu as-saqib. Jadi ini contoh tafsir ayat dengan ayat. Allah langsung mentafsirkannya. Apa itu at-tariq? Ya, sekedar tambahan ilmu juga, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sering mengatakan wa ma adraka. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'al haqqa mal haqqa wa ma adraka mal haqqa. Ini namanya istifham lit ta'zim. Dalam Al-Quran itu banyak istifhamat, pertanyaan-pertanyaan. Seperti tadi, apakah engkau tahu apa yang dimaksud dengan an-najmu atau at-tariq? Itu wa ma adraka. Itu sebetulnya nggak butuh jawaban. Itu pertanyaan untuk menunjukkan keagungan yang ditanyakan tadi. Seperti al-qari'ah. Apa itu al-qari'ah? Itu nggak butuh jawaban. Wa ma adraka mal qari'ah. Jadi sekali lagi, kalau ada ayat-ayat yang berbunyi wa ma adraka dalam ayat Al-Quran, itu namanya pertanyaan untuk mengagungkan. Nggak butuh jawaban. Dalam Al-Quran banyak contoh pertanyaan-pertanyaan yang nggak butuh jawaban karena maknanya sudah tersirat. Yang lain misalnya Allah berfirman, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah hakim yang paling adil? Butuh jawaban enggak? Nggak butuh. Itu pertanyaan litakid. Pertanyaan untuk menegaskan Allah ahkamul hakimin. Hakim yang paling adil. Paham? Yang paling bijak. Ada ayat lagi yang berbunyi misalnya pertanyaan. Tapi nggak butuh jawaban. Jawabannya sudah jelas. Tadi. A'antum a'lamu amillah. Apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Butuh jawaban enggak? Enggak butuh. Itu pertanyaan lil ingkar. Untuk mengingkari orang-orang yang ngeminteri ayat-ayat Allah. Ngeminteri tentang sifat-sifat Allah. Paham? Jadi kalau dalam Al-Quran itu ada banyak istifhamat, pertanyaan-pertanyaan yang itu ada makna yang tersirat di dalamnya. Dan itu nggak butuh jawaban. Nah, diantaranya wa ma adraka mat-tariq. Ini pertanyaan untuk mengagungkan apa itu an-najmus saqib, cahaya yang menembus ya bumi ataupun alam semesta ini. Kata Syekh, fan-najmus saqib tafsirun li kalimatit tariq. An-najmus saqib itu tafsir bagi kata-kata at-tariq. Paham? Jadi nggak usah lagi cari tafsir yang lain. Ini sudah apa? Allah tafsirkan sendiri. Contoh yang lain. Misalnya, wailul lil mutaffifin. Kecelakaan bagi siapa? Al-mutaffifin. Siapa itu al-mutaffifin? Allah jelaskan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Yaitu orang-orang yang apabila mereka jadi pembeli, minta timbangannya disempurnakan. Namun kalau mereka jadi penjual, mereka mengurangi apa?
takaran atau timbangan mereka. Wailul lil mutaffifin. Maka sudah jelas arti al-mutaffifin. Allah yang mentafsirkan langsung. Paham? Jadi itu salah satu contoh tafsir ayat dengan ayat. Contoh yang lain kata Syekh, wa misalun akhar wa huwa qaulullahi ta'ala yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang minuman keras dan perjudian. Katakanlah, di dalam minuman keras, dalam perjudian ada dosa yang besar, ismun kabir. Ini yang akan dibahas nanti. Apa makna ismun kabir itu? Wa manafi'u linnas, dan di dalamnya ada manfaat bagi manusia. Namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Surat Al-Baqarah ayat 219. Faqad ja'a fi ayatin ukhra tahrimul ismi al-warid fil khamri. Ada ayat lain yang juga mengharamkan perbuatan dosa yang itu berkaitan dengan masalah minuman keras. Yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 33. Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqqi." Katakan wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Rabbku mengharamkan kekejian yang nampak maupun yang tersembunyi dan dosa. Wal isma, ini ada kaitan antara Al-A'raf 33 dengan Al-Baqarah 219. Allah haramkan perbuatan dosa tersebut. Maka kata-kata di dalam minuman keras, di dalam perjudian ada dosa, itu adalah dosa yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 33. Wal baghya bighairil haqqi, dan Allah mengharamkan melampaui batas tanpa hak. Kata Syekh, wal ismu yatanawal kulla ma'siyatin yatasabbab anha al-ism. Kata-kata al-ismu, ya, itu al-ismu dengan fa, bukan dengan sin. Kalau al-ismu itu nama. Masmuka, siapa namamu? Ya, jangan pakai fa ya. Beda. Masmuka, apa dosamu? Nah, itu kata dalam bahasa Arab kadang beda, Pak. Huruf satu saja beda maknanya, ya. Masmuka, siapa namamu? Kalau masmuka, apa dosamu? Na'udzubillah. Baik. Wal ismu yatanawal kulla ma'siyatin. Dosa dalam ayat ketiga-tiga surat Al-A'raf tadi itu sebetulnya mencakup semua maksiat yang bisa mendatangkan dosa. Wakilah wal khamar, namun ada penafsiran lain yang dimaksud dalam surat Al-A'raf tadi, al-ismu adalah al-khamru khasatan. Dosa minum minuman keras atau dosa mabuk-mabukan. Makanya ada ucapan penyair, syaribtul isma hatta dhalla aqli. Ada ungkapan penyair, aku minum al-isma, dosa. Maksud dosa di situ minum apa? Minum minuman keras. Jadi ada keterkaitan antara kata-kata al-ismu dengan al-khamar. Bahwasanya penafsiran dalam ayat ini surat Al-A'raf 33 berkaitan dengan minum minuman keras. Jadi ayat mentafsirkan ayat. Kata seorang penyair tadi, aku meminum dosa sampai hilang akalku. Kata-kata dosa di situ maksudnya minuman-minuman keras. Kadzalikal ismu tadhhab bil uqul. Demikian pula dosa itu menghilangkan akal. Yang dimaksud dosa dalam ucapan penyair ini adalah apa? Mabuk-mabukan atau minum-minuman keras. Walaysa fi itlaqil ismi 'alal khamar ma yadullu 'ala ikhtisasi bihi. Meskipun secara umum kata-kata dosa itu umum, bukan hanya minum minuman keras saja. Fa huwa ahadul ma'asi allati yusaddaq
alaiha atau yasduk alaiha. Namun yang namanya minuman keras itu salah satu bentuk maksiat. Baik. Kita pindah ke contoh yang ketiga. Surat Yunus ayat 62. Dalam surat Yunus ayat 62, Allah berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini surat Yunus 62. Lalu Allah mengatakan pada ayat selanjutnya, kata Syekh, faqad fassaral awliya biqauli. Allah mentafsirkan siapa para wali-walinya itu lewat firman-Nya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Ayat 63 ini mentafsirkan ayat ke-62 dari surat Yunus. Jadi kita nggak usah lagi tanya ke yang lain siapa wali Allah itu. Jelas Allah mentafsirkan sendiri, wali-wali Allah yang beriman dan yang bertakwa. Ana pernah mendengar salah satu dai kondang. Dia asal tafsir saja mengatakan syarat menjadi wali Allah itu nggak takut, nggak bersedih hati. Ini keliru, ini bukan syarat menjadi wali Allah. Itu adalah akibat dia menjadi wali Allah, tidak takut, tidak apa. Tapi kapan dia menjadi wali Allah? Apa saat menjadi wali Allah? Yaitu ayat selanjutnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Makanya hati-hati kalau mentafsirkan Al-Quran. Sudah ada penjelasannya. Kapan orang itu menjadi wali Allah? Apa syarat menjadi wali Allah? Ada penafsirannya dari Allah sendiri. Dan Allah lebih tahu tentang siapa walinya. Jangan asbun mengatakan wali Allah itu syaratnya nggak takut, nggak bersedih hati. Rasul saja pernah bersedih hati kok. Betul nggak? Ketika apa? Ya. Putranya beliau meninggal dunia. Namun itu bukan menafikan beliau sebagai naudzubillah min dzalik. Sayyidu waladi Adam. Syarat menjadi wali Allah ini, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang beriman, yang bertauhid, ya, dan yang bertakwa kepada Allah. Mungkin orang-orang itu ketika mentafsirkan la khaufun alim sebagai syarat menjadi wali Allah, karena apa? Kalau disyaratkan aman wa taqun berat, nggak sembarang orang bisa menjadi wali Allah. Apalagi sekarang ini sudah berubah. Banyak dari manusia kaum muslimin yang mengidentikan wali Allah itu yang punya hal-hal yang aneh bin nyeleneh. Ya. Oh, itu wali Allah. Kenapa? Karena dia punya karomah. Apa karomahnya? Berani telanjang bulat di tengah jalan di siang bolong. Nggak punya rasa takut dia. Iya orang gila. Kalau orang Jawa bilang orang gendeng, gimana? Orang gendeng kok dikatakan apa? Wali Allah. Na'udzubillah min dzalik. Allah sendiri yang mentafsirkan siapa walinya dan dia yang paling tahu siapa walinya. Allah katakan alladzina amanu, yang beriman, yang bertakwa. Yang bertakwa yang melaksanakan perintah Allah, yang apa? Meninggalkan larangan Allah. Lah ini telanjang bulat. Gimana? Dikatakan wali Allah. Di antara perintah Allah menutup apa? Aurat. Ya. Ini syarat menjadi wali Allah. Kata Allah sendiri. Yang dia lebih tahu tentang siapa walinya. Dan dia yang lebih tahu tentang tafsir ayat ini. Siapa walinya? Ala inna awliya Allah. Ini adalah apa? Tafsir ayat dengan ayat. Yang beriman dan yang bertakwa. Kemudian kata Syekh. Ini di antara wallahu alam ya. Keistimewaan kitab-kitab Syekh Muhammad bin Jamil Zainu selalu terikat dengan pembahasan akidah, masalah tauhid. Ya, di antaranya di sini masalah ayat dibawakan, ayat yang berkaitan dengan masalah al-akidah dan juga at-tauhid dalam bahasa minhaj dan seterusnya. Luar biasa. Rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kata Syekh, aqul wa fi hadha tafsir raddun 'alal qailin bi annal wali huwa alladhi ya'lamul ghaib aw takun lahu karamat.
Dalam penafsiran Allah ini sendiri, ada bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwasanya wali itu yang tahu yang gaib, bisa menerawang nasib orang. Ini bukan wali Allah, ini wali syaitan, ini dukun, ini paranormal. Dan mereka bukan wali Allah. Bahkan Rasul mengatakan, man ata kahinan au arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kata Rasul, barang siapa mendatangi dukun atau paranormal atau peramal dan dia membenarkan ucapannya, maka dia telah kafir kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang tanya saja dan membenarkannya itu kafir, apalagi dukunnya. Kok masih dikatakan wali Allah? Na'udzubillahi min dzalik. Wali Allah, jangankan wali Allah, Nabi saja gak tahu yang gaib. Ketika Rasul ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anis sa'ah, beritahukanlah kepadaku tentang kapan datangnya hari kiamat. Apa kata Rasul? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas. Aku yang ditanya dan engkau yang bertanya, wahai Jibril, tidak tahu kapan hari kiamat itu. Rasul nggak tahu yang gaib. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran, qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sya'allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya su. Katakan wahai Nabi Muhammad, aku yaitu Nabi Muhammad tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat bagi diriku kecuali dengan kehendak Allah. Seandainya aku, kata Rasul, tahu yang gaib, seandainya aku tahu yang gaib, aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan menimpaku kejelekan. Allah katakan, Allah perintahkan Rasulnya agar mengatakan beliau tidak tahu yang gaib. Kalau ada yang mengaku wali Allah dan dia mengaku tahu yang gaib, ini wali Allah yang KW. Ini palsu, ini dusta. Wali Allah itu sekali lagi tidak tahu yang gaib dan tidak akan pernah mengaku tahu yang gaib. Kata beliau, Allah mengatakan tadi, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang beriman enggak mungkin mengaku-ngaku tahu yang gaib. Maka kalau ada yang mengaku tahu yang gaib, dia bukan wali Allah. Au takunu lahu karamat, atau tadi mengaku sebagai wali Allah karena punya kesaktian-kesaktian, hal-hal yang aneh binyelannya tadi. Kata para ulama, enggak semua yang punya keanehan-keanehan itu dikatakan wali Allah. Bahkan Dajjal muslim atau kafir? Bukan wali Allah. Dia kan punya hal-hal apa? Kalau istilah orang Jawa, sakti mandraguna. Dia bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dia bisa menghidupkan orang yang apa? Yang mati. Dalam hadis yang sahih, dia membunuh seorang pemuda yang nggak mau beriman kepadanya, dihidupkan lagi untuk beriman kepada Dajjal. Namun Allah selamatkan pemuda tersebut. Luar biasa kesaktiannya apa? Dajjal mungkin lebih sakti daripada dukun-dukun itu. Apakah Dajjal wali Allah? Jelas tidak, karena kata Rasul di antara cirinya, di antara kedua matanya tertulis kafara atau kafir. Dia kafir, namun dia memiliki apa? Kesaktian yang luar biasa. Kesaktian bukan dalil dia sebagai wali Allah. Makanya sekali lagi, ciri wali Allah, sifat wali Allah, syarat wali Allah tadi cuma dua, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Semua yang beriman, semua yang bertakwa adalah wali Allah sesuai dengan derajat mereka. Dan enggak semua wali Allah pasti punya karomah, enggak mesti. Para sahabat semuanya wali Allah. Namun enggak semua mereka punya apa? Tadi karomah. Karomah itu hal-hal yang luar biasa. Ya, yang di luar kebiasaan manusia. Yang Allah berikan kepada para walinya untuk mengokohkan iman mereka. Iya, di tengah sahabat ada yang punya karomah, yang mendapatkan karomah dari Allah. Para tabi'in juga demikian, ada di antara mereka yang punya karamah, namun enggak semuanya. Karena apa? Enggak semua wali Allah punya apa?
Karamah. Cukup orang itu dikatakan wali Allah, beriman dan bertakwa. Karamah itu kayak nilai plus saja, bonus saja. Ya, bahkan kata para ulama, para sahabat, mereka lebih nggak suka kalau punya karamah. Kenapa? Karena bisa mengurangi pahala di akhirat. Karena itu kayak pahala yang dipercepat di dunia. Paham? Ya, bahkan kata para ulama, karamahnya para tabi'in lebih banyak daripada karamahnya para sahabat. Apakah para tabi'in lebih baik daripada para sahabat? Tidak. Namun tadi, mereka para sahabat, Allah simpan pahala mereka lebih banyak di akhirat. Paham? Meskipun sekali lagi tidak menafikan mereka sebagiannya diberikan karamah di dunia. Seperti kisah Safina, pembantunya Rasulullah SAW ketika terdampar di sebuah pulau, kemudian apa? Didatangi seekor singa atau harimau, namun tidak menerkamnya, tidak mengganggunya. Seraya beliau mengatakan, Ana Safina maula Rasulullah SAW. Aku adalah Safina, pembantunya Rasulullah SAW. Itu salah satu karamah sahabat Rasul. Abu Bakar As-Siddiq juga demikian. Pernah mengundang tamu, dihidangkan makanan, tamunya ya sudah kenyang, makanannya semakin bertambah, nggak berkurang. Kalau kita kan beda. Ya, tamunya satu, makannya kurang terus. Kalau sahabat tadi, Abu Bakar As-Siddiq mengundang tamu, makanannya malah bertambah, tamunya sudah apa? Kenyang. Makan nggak habis-habis. Karamah para sahabat. Ada pula karamah sahabat Abbad bin Bishr, Usaid bin Khudair, dan seterusnya. Pernah suatu saat kata para ulama mendatangi Rasul di kala malam hari, ketika pulang mereka diikuti oleh cahaya kayak senter gitu. Dulu kan nggak ada penerangan sama sekali, nggak ada juga HP, ada senternya nggak ada. Itu mereka apa? Berjalan di malam hari diiringi dengan apa? Cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Karamah mereka. Ketika mereka berpisah pulang ke rumah masing-masing, cahaya itu juga berpisah. Ini diceritakan oleh para ulama dengan sanad yang sahih. Imam Al-Lalikai punya kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Di bab terakhir itu bab khusus riwayat-riwayat tentang karamah para salafus saleh. Di antara karamahnya para sahabat. Kita yakini karamah itu ada. Itu bagian masalah akidah ada. Cuma bagi siapa? Bagi para wali Allah. Siapa wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang beriman dan yang bertakwa. Yang bertakwa tadi menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dengan ikhlas, dengan ittiba'us sunnah. Bukan yang di atas kebid'ahan ataupun kesesatan. Ciri wali Allah yang melaksanakan kewajiban. Di antara kewajibannya salat 5 waktu. Bukan yang dikatakan, oh ini wali Allah. Kenapa? Kalau salatnya di Mekah. Padahal dia di misalnya Jakarta. Nah, ini bukan wali Allah. Ini penipu umat. Ya, ngakunya salat namun salatnya apa? Bilang aja males itu. Nah, pakai alasan apa? Wali Allah, tingkat makrifat sudah, atau tingkat makrifat, ya, tidak ada kewajiban lagi. Ini sesat. Rasul saja yang paling bertakwa, sampai meninggal dunia, beliau masih apa? Melaksanakan sholat. Itu sekali lagi, ya, keyakinan-keyakinan sesat tentang karamah, tentang wali Allah. Ahlus sunnah pertengahan. Di antara kelompok yang berlebihan tentang masalah karamah, sampai menyematkannya kepada orang yang gila atau yang nggak layak, dengan kelompok Mu'tazilah, kelompok yang menafikan adanya karamah. Ada kelompok yang tidak mengakui atau alias mengingkari adanya karamah, yaitu kelompok Mu'tazilah, kelompok liberal, kelompok yang menuhankan akal. Ahlussunnah mengatakan karamah itu ada, namun hanya bagi para wali Allah yang Allah jelaskan sendiri siapa walinya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kemudian kata Syekh, "Aulahu kubbatun ala qabri au ghair dzalik minal i'tiqadil batilah." Atau di tengah-tengah masyarakat ada keyakinan yang namanya wali itu kalau kuburannya ada kubahnya besar. Atau mungkin bahkan ada AC-nya. Ya, kan dibangun luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Bukan itu. Ya, sekali lagi ayat ini Yunus 62 dan 63
bantahan bagi orang-orang yang gagal paham tentang siapa wali Allah dan apa itu karamah wali Allah Subhanahu wa taala. Cukup orang itu dikatakan wali Allah kalau dia beriman bertakwa kepada Allah, dan derajat iman, derajat takwa manusia berbeda-beda. Dan tidak harus namanya wali Allah punya hal-hal yang luar biasa tadi. Kata Syekh, faqulu mu'minin billah yuti'u awamirahu wa yattaqi maharimahu fahuwa min auliyaillah. Setiap orang mukmin kepada Allah yang taat kepada perintah Allah, bertakwa kepada Allah, meninggalkan larangan Allah, maka dialah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wal karamatu laysat syartan. Bahkan kata saya di sini, karamah tadi, hal-hal yang luar biasa itu bukan syarat sebagai wali Allah. Berapa banyak para sahabat enggak punya karamah-karamah yang seperti itu. Ya. Namun mereka kita yakini wali Allah karena mereka alladzina amanu wa kanu yattaqun. Bahkan Allah janjikan surga bagi mereka. Itu bukan syarat. Itu hanya tadi bonus pahala yang dipercepat di dunia. Faqad tadhhar wa qad takhtafi. Terkadang nampak karamah itu, kadang apa? Tersembunyi. Bahkan tadi kata Pak ulama, karamahnya para tabi'in lebih banyak daripada karamahnya para sahabat. Maka sekali lagi, bukan syarat orang itu menjadi wali Allah adanya hal-hal yang luar biasa di luar kebiasaan manusia. Cukup wali Allah yang beriman dan yang bertakwa, dan para sahabat wali-wali Allah semuanya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Dari sini kita harus termotivasi untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah agar betul-betul kita bisa menjadi wali-wali Allah fid dunya wal akhirah. Ya, dan sekali lagi, bukan ukurannya orang itu dikatakan wali Allah kalau punya hal yang aneh-aneh atau yang luar biasa. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika dikatakan wali Allah itu ya, yang bisa terbang di udara, yang bisa berjalan di atas air, kata beliau tidak. Kata beliau kalau ada orang yang bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air, kata beliau jangan tertipu dulu. Namun timbang dulu amal perbuatannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dia amalannya ikhlas ittiba'us sunnah atau ittiba'us sunnah, maka dia insya Allah sebagai wali Allah. Namun kalau hanya punya hal-hal yang aneh-aneh tadi, namun amalannya syirik, amalannya bid'ah, menyimpang, pastikan dia bukan wali Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sendiri yang mentafsirkan siapa walinya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ditambah lagi tafsirnya Allah dalam hadits qudsi. Ya, dalam hadits qudsi dalam Sahih Bukhari tentang hadis wali. Rasul bersabda, Allah berfirman, man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, aku akan mengumumkan perang kepadanya. Kemudian Allah mendefinisikan, menjelaskan siapa wali-walinya itu. Kata Allah dalam hadits qudsi tadi, man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Wa ma taqarraba ilayya abadi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan kepadanya. Ini ciri wali Allah yang melaksanakan kewajiban. Salat 5 waktunya, puasa Ramadannya, dan yang lainnya. Itu yang dikatakan wali Allah yang melaksanakan kewajiban. Dan kalau antum pelajari dalam kitab-kitab fikih misalnya, syarat melaksanakan kewajiban itu apa? Di antaranya, orang wajib sholat itu kan di antara syaratnya apa? Berakal. Berarti kalau ada orang gila, gimana dia bisa dikatakan wali Allah? Sedangkan dia tidak masuk syarat sahnya apa? Sholat. Ya. Maka sekali lagi
Sungguh sesat, bahkan gila orang yang mengatakan wali Allah itu adalah orang-orang yang hilang akalnya. Karena dia terlalu khusyuknya, mendekatkan diri kepada Allah sampai hilang akalnya. Rasul, manusia yang paling bertakwa, yang paling rajin ibadah, nggak ada istilah apa hilang akal karena ya terlalu hebatnya beribadah. Nggak ada. Sekali lagi hati-hati dengan keyakinan-keyakinan yang menyesatkan tersebut. Kemudian contoh yang keempat tentang tafsir ayat dengan ayat, kata Syekh, wa misalun akhar an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Contoh lain tafsir ayat dengan ayat apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin syaqqa dzalika 'alal muslimin. Ketika turun ayat surat Al-An'am, kalau tidak salah ayat 82, yang berbunyi alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Surat Al-An'am ayat 82. Itu kata Abdullah bin Mas'ud, syaqqa dzalika 'alal muslimin. Para sahabat merasa berat. Kenapa? Qalu ayyuna la yadlim nafsahu. Mereka berkata, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak berbuat zalim? Mereka sekali lagi merasa khawatir tidak mendapatkan keutamaan yang ada dalam ayat ini. Karena apa? Kata Allah, orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Para sahabat mengatakan, siapa di antara kami yang tidak berbuat zalim ya Rasulullah? Ini juga menunjukkan ketawaduannya para sahabat. Mereka para wali-wali Allah. Namun mereka merasa masih banyak dosa di diri mereka. Tidak mentazkiyah diri mereka. Maka Rasul mengatakan, laisa dzalik, bukan itu maknanya. Kedzaliman dalam ayat itu bukan zalim berarti maksiat, bukan. Innama huwa syirku, nama itu adalah syirik kepada Allah. Alam tasma'u qaula Luqman li ibnihi. Tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai putraku, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah, karena kesyirikan kedzaliman yang paling agung. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Intinya surat Luqman ini, antum coba lihat nomor berapa itu ayatnya? 13. Nah, ya bunayya la tusyrik billah, Luqman ayat 13 ini sebagai tafsir ayat 82 dari surat Al-An'am. Jadi arti kedzaliman dalam surat Al-An'am ini ditafsirkan oleh Allah dalam surat Luqman sesuai dengan penjelasan Rasul tadi. Arti kedzaliman dalam ayat itu adalah kesyirikan. Paham? Surat Luqman ayat 13 itu sebagai tafsir dari surat Al-An'am ayat 82. Ayat mentafsirkan ayat. Ayat ditafsirkan dengan ayat. Ini metode tafsir yang terbaik, yang paling tinggi kedudukannya. Dan yang kita sampaikan tadi, metode tafsir ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan ucapan tabi'in, ini juga disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di muqaddimah tafsir beliau. Ya, kalau antum punya kitab tafsir Ibnu Katsir, antum lihat di muqaddimah bahwasanya inilah metode tafsir yang terbaik. Ayat dengan ayat, ayat dengan hadis yang sahih, ayat dengan ucapan para sahabat. Ya, artinya sekali lagi harus hati-hati dalam tafsir Al-Quran. Ada metodenya, ada caranya menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak asal-asalan. Kemudian kata Syekh, qala Al-Hafidz fil Fath, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, ayat yang berbunyi lam yalbisu artinya lam yakhlitu, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kedzaliman. Kedzaliman di situ artinya kesyirikan. Maka bagi mereka petunjuk dan mereka mendapatkan keamanan, atau mereka mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Dari kata-kata
Bidzulmin ditafsirkan dengan innasyirka la dzulmun azim. Kenapa syirik dikatakan kezaliman yang sangat besar? Ada yang tahu? Innasyirka la dzulmun azim. Nah, ada yang tahu? Kenapa kesyirikan kok dikatakan kezaliman yang paling besar? Intinya kata ulama dari segi bahasa kezaliman itu artinya, contoh misalnya antum masukkan HP ke dalam apa? Gelas misalnya. Zalim antum. Ya, apalagi ada air yang bisa apa? Rusak. Ini meletakkan sesuatu bukan pada apa? Tempatnya namanya zalim. Dan orang berbuat syirik menyerahkan ibadah, meletakkan ibadah bukan pada apa? Tempat. Itu yang dimakan apa? Kezaliman. Dan ini berkaitan dengan hak Allah yang maha agung. Makanya syirik dikatakan kezaliman yang sangat besar, yang sangat agung, karena kesyirikan meletakkan ibadah bukan pada tempatnya, yang mana asal ibadah diserahkan kepada Allah yang maha agung. Paham kaitannya? Itu inna syirka la dzulmun azim, karena kesyirikan menyerahkan ibadah, meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Kemudian kata Syekh, wa min fawaidi al-ayat wal hadis anna darajatil dzulmi tatafawat. Dari ayat surat Al-An'am 82 kita mengetahui bahwasanya level kezaliman itu berbeda-beda. Ada tingkatan kezaliman, enggak satu derajat kezaliman itu. Wa anal ma'asi la tusamma syirkan. Kemaksiatan tidak bisa dikatakan kesyirikan. Wa anna man lam yusyrik billah syai'an falahul amnu wa huwa muhtadin. Dan dalam ayat tadi surat Al-An'am 82 maknanya barang siapa yang enggak berbuat syirik, barang siapa yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka baginya keamanan di dunia maupun di akhirat, dan dia mendapatkan petunjuk. Jadi itu makna orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan. Baginya keamanan dan dia mendapatkan petunjuk. Makanya para ulama ketika menulis kitab atau makalah tentang kiat-kiat meraih keamanan, di antaranya dengan tauhid, meninggalkan syirik. Kalau orang itu bertauhid, tidak berbuat syirik, akan diberikan keamanan di dunia wal akhirat. Demikian pula sebuah negeri, sebuah negara kalau mau aman harus bertauhid dan meninggalkan apa? Kesyirikan. Jadi dicontohkan oleh para ulama, negara Saudi Arabia yang dibangun di atas tauhid. Tanpa kita menutup mata, ada kriminalitas, ada kejahatan. Tapi coba kalau dibandingkan dengan selain Arab Saudi, lebih banyak yang mana? Contoh, antum mungkin pernah umrah, pernah haji, coba lihat parkiran mobil. Ada nggak tukang parkir di situ? Di pinggir-pinggir jalan. Ada nggak? Nggak ada tukang parkir. Coba di sini. Mungkin di rumah antum ada tukang parkirnya. Ini menunjukkan apa? Itulah at-tauhid, membawa keamanan di dunia wal akhirat. Tambah sekali lagi, namanya suatu masyarakat ada saja kejahatan. Namun sekali lagi ini pentingnya at-tauhid. Ini adalah pentingnya meninggalkan asyirik, dan ini yang janjikan Allah, mendapatkan al-amnu, keamanan di dunia wal akhirat. Ini yang dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zinu, contoh tafsir ayat dengan ayat. Kalau mungkin kita mau tambahkan, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Fatihah yang antum baca setiap hari, ini antum harus juga paham berkaitan dengan tafsir Al-Fatihah. Antum tiap hari membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Siapa mereka itu? Ada yang tahu? Tafsirnya ada pada ayat ke-69 dari surat An-Nisa. Antum lihat surat An-Nisa ayat 69.
Wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqah. Betul ya, An-Nisa 69. Surat An-Nisa 69 ini tafsir dari surat Al-Fatihah ayat yang tadi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau telah berikan nikmat atas mereka. Ayatnya mirip, redaksinya. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa 69, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang sholihin. Ini tafsir ayat dengan ayat. Paham insyaallah ya? Paham atau enggak? Baik. Cukup sampai di sini atau mau tambah? Hah? Ini karena kajian kitab kadang lebih butuh konsentrasi dibandingkan hanya sekedar mungkin tematik atau hanya sekedar mungkin hiburan, ya, meskipun berkedok kajian. Ya, ini butuh apa? Konsentrasi karena kajian kitab kadang agak lebih berat. Memang itulah sebutnya ilmu. Ya, kalau sekedar hiburan mungkin nggak berat, antum sambil ngantuk-ngantuk bisa. Tapi wallahu alam, dapat apa? Makanya Allah mengatakan inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami menurunkan kepada kalian qaulan tsaqila, ucapan yang berat. Kata ulama al-ilm, ucapan yang berat itu adalah apa? Al-ilm, berat. Ya, sambil ngantuk-ngantuk dipaksa bangun. Ya, kalau bisa ya sanggup kopi atau apalah. Intinya apa? Ini sekali lagi butuh konsentrasi yang lebih dibandingkan mungkin kajian tematik ataupun sekedar tadi hiburan dengan kedok kajian. Baik, ada yang mau ditanyakan? Mungkin kalau memang ada waktu kita lanjutkan, tidak masalah. Atau ada pertanyaan terlebih dahulu atau yang kurang dipahami, tafadhalu, silakan. Tidak ada? Alhamdulillah, insyaallah ya paham insyaallah ya. Perlu dites enggak? Iya, nanti satu saat perlu dites lah. Paham atau enggak? Baik, kalau kita mau lanjut ya. Ya, sekarang tafsir Al-Quran bil hadis sahih. Tafsir Al-Quran dengan hadis yang sahih. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah, inna tafsir Al-Qur'ani bil hadis sahih muhimun jiddan li'anna Rasul SAW a'lamu bi muradillah min ghairihi minan nasi jami'an. Sesungguhnya tafsir Al-Quran dengan hadis yang sahih. Di sini hadis yang sahih, bukan sembarang hadis, bukan hadis yang dhaif, bukan hadis yang palsu, namun hadis yang sahih. Tafsir Al-Quran dengan hadis yang sahih ini penting sekali. Karena Rasul adalah orang yang paling tahu tentang maksud dari firman Allah dibandingkan manusia yang lain. Apalagi memang Allah menurunkan Rasul, itu salah satu tujuannya untuk menjelaskan isi Al-Quran. Dalam surat An-Nahl, Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wal alam yatafakkarun. Coba lihat ayat ke-44 surat An-Nahl. Allah mengatakan, wa anzalna ilaika dzikra. Sesungguhnya kami menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad adzikra Al-Quran untuk engkau menjelaskan maksud daripada Al-Quran tersebut kepada manusia agar mereka berpikir. Ya, surat An-Nahl 44. Itu dalil Rasul Allah tugaskan menjelaskan Al-Quran karena Rasul yang paling tahu tentang firman Allah daripada yang lainnya dari manusia. Fahuwa kama qala Al-Qur'anu anhu.
Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul berkata dari hawa nafsu beliau, namun itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru qalan Nabi fil hadis sahih. Betul kalau Nabi bersabda dalam hadis, bukan Nabi bersabda dalam Al-Qur'anul Al-Karim. Ya, kalau bisa dikatakan ya itu orang nggak waras mengatakan Nabi bersabda dalam Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an kalamullah. Ini pelecehan terhadap Al-Qur'an sebetulnya. Ya. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh lagi, wa qad anzalahullah alaihi liyubayyinahu linnas. Ini juga disebutkan dalam kitabnya An-Nahl 44, dan Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad untuk beliau menjelaskannya kepada manusia. Kemudian dibawakan surat An-Nahl ayat 44. Dan Nabi bersabda, ala wa inni utitul Quran wa mislahu ma'a. Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan yang semisal dengan Al-Quran, yaitu Al-Hadis. Maka dari sini Ahlussunnah mengatakan hadis dengan ayat itu sejajar, sama derajatnya dalam masalah hujjah sebagai dalil. Paham ya? Jadi al-hadis itu sejajar dengan Al-Quran dalam masalah hujjah. Sama-sama bisa jadi dalil. Maka nggak perlu kalau ada hadisnya kemudian ditanya mana ayatnya. Paham ya? Atau mau membenturkan ayat dengan hadis yang sahih. Ini sesat. Karena apa? Ayat dan hadis itu sama wahyu dari Allah. Sama sebagai dalil. Cuma tadi Al-Quran kalamullah. Maknanya dan lafadznya. Tapi kalau hadis maknanya dari Allah, lafadznya dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan sendiri, aku diberi yang semisal mislahu, yang sama dengan Al-Quran. Itu dalam masalah hujjah, dalam masalah dalil. Kalau sudah ada hadis yang sahih, nggak perlu pakai apa? Ditanya lagi apa ayatnya. Ataupun bahkan Nabi membenturkan ayat dengan hadis. Wah, ini ayatnya atau ini hadisnya nggak sesuai dengan ayat. Nggak mungkin hadis yang sahih bertentangan dengan apa? Ayat. Anda saja yang belum bisa memahaminya, belum bisa menjamakkannya. Contoh-contoh yang mungkin di musim haji ini, antum mungkin pernah mendengar istilah badal haji, badal umroh. Ya, misalnya seorang anak ataupun yang lain haji atau umroh dengan niat pahalanya untuk ayahnya yang meninggal dunia. Paham? Itu dalam hadis yang sahih dibolehkan. Rasul pernah didatangi oleh seorang perempuan atau seorang sahabat Rasul. Kata sahabat, ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia. Namun, ya belum pernah haji. Bolehkah aku menghajikannya atau mengumrohkannya? Kata Rasul, huji anha wa tamiri. Hajikan dia, umrohkan dia. Paham? Hadisnya sahih. Ada sebagian kelompok kaum muslim mengatakan, wah hadis ini nggak sesuai dengan ayat. Wa allaisa lil insani illa ma sa. Manusia itu tidak akan mendapatkan pahala kecuali dengan amal perbuatannya sendiri. Paham? Ini orang yang nggak paham kaidah ini. Bahwasanya ayat dan hadis nggak mungkin bertentangan. Nggak mungkin. Ya, hadis itu nggak sesuai dengan ayat yang tadi. Atau hadis yang sahih nggak mungkin bertentangan dengan ayat. Karena sama-sama dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma bagaimana mengkompromikan antara ayat dengan hadis tadi? Maka kata para ulama, ayat yang berbunyi wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seorang itu tidak mendapatkan bagian pahala kecuali dari amalnya sendiri. Maka misalnya anak menghajikan bapaknya, anak itu usaha bapaknya, betul tidak? Maka nggak bertentangan. Paham? Atau mungkin orang lain, dia apa? Menghajikan untuk yang meninggal dunia. Kata ulama itu juga amalnya dia juga. Dengan dia Islam, dengan dia istiqomah di atas ibadah, maka ada orang yang menghajikannya.
Paham? Jadi sekali lagi nggak ada, nggak mungkin, mustahil. Menurut ahli sunnah ada hadis yang sahih bertentangan dengan ayat, karena ayat dan hadis sama-sama sebagai hujjah, sebagai apa? Dalil. Ya, kesamaannya dalam masalah apa? Hujjah, dalam masalah dalil. Adapun dalam masalah yang lain ada bedanya. Tadi Al-Quran jelas kalamullah, lafadznya dan hurufnya dan maknanya. Adapun hadis maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi Muhammad SAW. Kalau membaca Al-Quran diawali dengan ta'awud, diawali dengan bismillah kalau di awal surat. Kalau hadis tidak. Kalau ayat satu huruf mendapatkan satu pahala, hadis tidak. Jadi bedanya ada, cuma ini kita tegaskan dalam masalah segi dalil hujjah. Al-Quran sama dengan al-hadis. Kalau sudah ada hadis yang sahih, tidak perlu ditanya mana ayatnya. Nah, contoh kata Syekh tentang metode tafsir ayat dengan hadis. Contoh pertama kata beliau, surat Al-Anfal ayat 60. Surat Al-Anfal ayat 60. Allah berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah untuk mereka apa yang kalian sanggupi dari kekuatan, min quwwatin. Ayatnya sekali lagi berbunyi, persiapkanlah untuk orang-orang kafir apa yang kalian sanggupi dari kekuatan. Min quwwah, ini intinya min quwwah. Apa artinya min quwwatin dari kekuatan? Kata Syekh, fa tafsirul quwwah warada fi qauli Rasul sallallahu. Tafsir apa itu al-quwwah, kekuatan, ada pada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Muslim Rasul mengatakan, ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu ada pada melempar. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu ada pada melempar. Ya. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar. Ini bukan melempar piring ke suami, bukan ya. Baik, ala inal quwata ar-ramyu. Ini Rasul mentafsirkan apa makna al-quwah dalam surat Al-Anfal tadi. Kekuatan melawan orang kafir dalam jihad itu dengan ar-ramyu, melempar. Kata Imam Al-Qurtubi di sini disebutkan, qala Al-Qurtubi, innama fussira al-quwwa bir-rami wa in kanatil quwwa tadhar bi'idadi ghairi min alatil harb liqaunir ramyi asyad nikayatan fil adu. Kata Imam Al-Qurtubi, ditafsirkannya kekuatan dengan melempar, meskipun kekuatan itu banyak macamnya untuk melawan musuh dari alat-alat perang, ya, seperti mungkin pedang, ya. Namun kata beliau, kenapa dikatakan kekuatan itu pada ar-ramyu? Karena itu yang lebih bisa menghancurkan musuh. Wa ashal mu'natan, dan lebih mudah menggunakannya. Ya, contoh panah, itu kan apa? Ya, sandarannya apa? Lemparan. Itu lebih mudah dibandingkan menggunakan apa? Pedang. Meskipun dua-duanya itu sebagai senjata melawan musuh. Cuma sekali lagi Rasul menegaskan kekuatan yang paling ampuh melawan musuh melempar. Entah yang tradisional atau yang canggih sekarang ini. Semua sekarang apa? Bersandar kepada lemparan. Nuklir pakai apa? Dilempar. Demikian pula dengan roket apapun. Senjata-senjata sekarang nanti akan disampaikan oleh Syekh juga. Itu apa? Bersandar kepada lemparan. Ini shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh, Imam Qurtubi mengatakan, kenapa kok ditafsirkan kekuatan dalam ayat tadi dengan melempar? Sekali lagi, itu yang lebih bisa menghancurkan musuh dan lebih mudah digunakan. Li'annahu qad yurma rasul katiba fayahabu wa yanhazim man khalfahu. Di antaranya, kalau zaman dulu misalnya, kalau panglima pasukannya kena lemparan, panah dan seterusnya, kemudian dia mati, para juridnya, pasukannya akan apa? Kocar kacir.
Ini salah satu hikmahnya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Akul, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, hatal an fa inna alatil harb atau fa inna alatal harbi al haditsati yatawaqqaf maf'uluha ala rami. Dan bahkan sekarang di zaman modern ini alat-alat perang yang canggih semuanya rata-rata bersandar bertumpu kepada lemparan, tembak, pistol atau tai nuklir, roket, semuanya terpaku sandarkan kepada lemparan. Lidalika hasal Islam ala ta'allumihi la siyama asyabab. Oleh karena itulah Islam sangat menganjurkan mempelajari ar-ramyu ini. Meskipun semuanya harus yang legal, jangan yang ilegal. Bahaya dibilang teroris itu. Paling enggak mungkin tadi panah, mungkin yang mudah-mudah lah. Kalau mungkin yang senjata-senjata itu kan nggak mungkin, kecuali yang betul-betul direstui diizinkan oleh pemerintah kaum muslimin. La siyam asyabab, terutama para pemuda, jangan loyo. Walaitahum ta'allamu ma'asibaha badalan min ta'allumi baqiyatal al'ab allati syaghlathum anhu. Kata beliau, ini anjuran dari Syekh, alangkah baiknya para pemuda mempelajari hal-hal seperti ini, senjata-senjata yang bertumbuh dengan lemparan. Sekali lagi dengan catatan yang legal, bukan yang ilegal Dan dipelajari bersama asibaha, berenang. Ini sebagaimana perintah Allah, wa'iddu lahum mastata'tu. Persiapkanlah dari kekuatan yang kalian miliki. Latihan tadi, memanah, latihan berenang. Daripada mereka sibuk dengan olahraga-olahraga yang mungkin melalaikan, yang mungkin menyibukkan mereka dari yang dianjurkan oleh Rasul. Meskipun mungkin ada yang mubah dan sebagainya, tapi alangkah baiknya ini yang ada anjurannya. Kenapa kok ditinggalkan kepada yang meskipun hukumnya secara asal urusan dunia mubah, cuma alangkah baiknya kalau prioritaskan kepada yang diprioritaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang aneh binilnya sekarang ini ada di antara para sahabat, bahkan anak-anak pondok ini pernah kejadian betul di pengalaman kita jadi pengawas dulu, pengawas santri. Itu kita dapati banyak dari mereka yang sibuk main game. Kita terang sita game-gamenya itu. Yang aneh dari mereka ini ketika kita interogasi, kenapa kok selalu main game? Dan gamenya itu memang game-game perang. Katanya Ustaz ini persiapan jihad. Na'udzubillah min dzalik. Gimana mau jihad? Hanya berbaring di kasur kemudian sibuk. Ini alasannya aja, cuma pembenaran yang tidak benar sama sekali. Intinya sekali lagi ini praktek langsung. Tapi na'udzubillah min dzalik, kalau main game perang semangat bisa sehari semalam, tapi ketika disuruh latihan bela diri ngorok malahan. Ini aneh binjalannya. Padahal sekali lagi ini yang lebih dianjurkan dalam hal Islam. Kita tambahkan lagi, qala Rasul SAW, Rasul bersabda, man alima ramya thumma nasiyahu falaysa minna aw qad asab. Kata Rasul, barang siapa yang sudah paham masalah melempar tadi, lalu dia melupakannya, maka dia bukan dari golongan kami atau dia telah bermaksiat. Sampai demikian Rasul memotivasi orang belajar ar-ram, entah memanah atau yang lain lah, melempar tombak dan seterusnya. Wa amara Nabi sallallahu ala nafrin min aslam yang tadilun, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu pernah melewati sekelompok orang dari Bani Aslam yang mereka istilahnya menyiapkan panah-panah mereka. Rasul bersabda, urmu Bani Ismail fa inna abakum kana ramiyan. Memanahlah wahai Bani Ismail, karena ayah kalian dulu pemanah atau pelempar. Urmu wa ana ma'a Bani fulan. Lemparlah, panahlah aku bersama Bani fulan. Dan seterusnya. Intinya sekali lagi Rasul sangat
menganjurkan tadi. Entah dengan memanah ataupun yang berkaitan dengan senjata-senjata yang dilemparkan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Masih ada sebetulnya contoh-contoh yang lain. Apa dilanjutkan langsung atau cukup sampai sini? Yang satu ngomong lanjut, yang lain sudah Ustaz, enggak? Ya, soal jawab dulu kalau ada. Ya, sama yang wallahu alam, yang rajih itu termasuk kalamun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu taala alam. Makanya beda membaca ayat kursi dengan membaca hadis kursi dengan apa? Meskipun ada khilaf di antara para ulama masalah ini. Wallahu taala alam. Makanya beda kalau membaca hadis kursi enggak perlu ta'awud, beda membaca dengan apa? Al-Qur'anul Karim. Wallahu taala. Dan tidak semua hadis kursi itu sahih ya. Jadi harus diperhatikan juga, enggak semua yang dikatakan hadis kursi itu sahih. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Sama dengan hadis-hadis yang lain. Wallahu taala. Nah, ada yang lain? Silakan. Mungkin kita tadi kan contohkan seperti lempar tombak. Yang penting jangan lempar piring tadi. Ya, apapun yang itu tujuannya untuk mempersiapkan diri berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bisa latihan pistol namun dengan izin resmi ya, tidak ada masalah. Itu termasuk juga. Makanya kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu tadi, seperti yang ada sekarang ini. Ya. Kalau bisa latihan, apalah jet tempur latihan. Kalau memang apa? Resmi ya, jangan yang ilegal. Paham ya? Nah, wallahu ta'ala a'lam. Ada yang lain? Ataupun ada latihan yang lempar pisau itu kan? Atau senjata yang bintang itu? Bisa aja semuanya. Yang penting tumpuannya apa? Ar-ramyu tadi. Nah, kecuali ketapel, jangan. Nah, karena ketapel dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena itu tidak bisa melukai dalam membunuh. Dan itu kata seorang sahabat Rasulullah SAW ketika ada yang ngeyel, dihajar oleh sahabat Rasulullah SAW. Karena pas sekali lagi, kalau misalnya ngetapek burung misalnya, itu bisa melukai mata, nggak sampai apa, membunuh, bahkan bisa menyiksa. Itu yang beda lagi pembahasan. Nah, ada yang lagi? Iya, itu salah satu di antara kekuatan yang dianjurkan untuk digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun sebutnya, bela diri secara umum juga. Cuma ini yang lebih diprioritaskan. Rasul juga, para sahabat juga pakai pedang, bukan hanya pakai panah saja. Semua yang bisa digunakan untuk berjihad layak untuk dipelajari. Cuma ini yang lebih ditekankan. Apalagi tadi Allah sendiri yang mengatakan wa a'idul lahum mastata'tum min quwwah, dan Rasul mentafsirkan kekuatan itu yang paling utama ar-ram, tanpa melarang menafikan alat-alat yang lain seperti tadi pedang dan seterusnya. Paham ya? Nah, jadi ini bukan pembatasan. Yang lain silakan, latihan bela diri dan seterusnya. Nah, ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, saya rasa cukup. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih insya Allah berkaitan dengan tafsir hadis dengan Al-Quran dan juga tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quranul Karim. Semoga Allah SWT memberikan taufik hidayah kepada kita untuk istiqomah di atas thalabul ilmi, di atas tauhid dan sunnah sampai akhirat kita nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.